Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan chapter 15 yang berjudul Cost Allocation, Customer Profitability Analysis, dan Sales Variance Analysis. Anggota kami yaitu saya sendiri, Panggi Rahman Sanjaya, Bramantio Elvias Gibran, Muhammad Rizky Kurniawan, dan Alfian Ahmad Fadilah. Bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Bramantio. Baik, terima kasih Saudara Panggi. Kita langsung saja ke materi pertama yaitu apa sih penjelasan cost allocation. Jadi cost allocation itu merupakan isu penting dalam akuntansi manajemen yang dimana biaya-biaya yang terjadi dialokasikan ke objek biaya seperti produk, kelompok pelanggan, aktivitas, dan divisi. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya itu perusahaan sendiri membedakan antara departemen operasional dan produksi atau operating department dan supporting department. Apa sih departemen operasi operating department? Itu merupakan departemen yang secara langsung memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa. Selanjutnya, supporting department sesuai namanya. Jadi, departemen ini memberikan jasa yang membantu departemen operasional, operating department. Oke, boleh dilanjut PPT-nya. Selanjutnya yaitu tujuan cost allocation. Yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajer. Selanjutnya, untuk memotivasi manajer dan karyawan lainnya. Yang ketiga, untuk membenarkan biaya atau menghitung jumlah penggantian. Yang terakhir, untuk mengukur pendapatan dan aset untuk laporan ke otoritas pajak. Lanjut. Terus ada kriteria for cost allocation. Pertama, cost and effect. Dengan menggunakan kriteria ini, manajer dapat mengidentifikasi variabel yang menyebabkan sumber daya dikonsumsi. Oke, maksudnya apa sih itu variabel? Ya, maksudnya ini ya, bisa dibaca sendiri sumber daya yang dikonsumsi. Maksudnya itu jadi paling kredibel bagi operating manager. Terus integral part and activity based costing. Selanjutnya ada benefit receive, penerima manfaat. Sebentar, maaf, tutupan. Penerima manfaat dari output cost object dibebankan biaya secara proporsional sebanding dengan manfaat yang diterima. Jadi manajer itu mengidentifikasi penerimaan manfaat dari keluaran objek biaya. Terus ada fairness of equity. Dasar untuk penetapan harga yang memuaskan bagi pemerintah dan pemasoknya. Maksudnya cost allocation itu dipandang dengan cara yang reasonable atau fair untuk menetapkan harga jual. Kriteria ini sering dikutip dalam kontrak pemerintah ketika alokasi biaya menjadi dasar untuk penetapan harga yang sesuai dengan keinginan pemerintah atau pemasoknya. Yang terakhir, ability to bear. Ability to bear, jadi biaya itu dialokasikan secara proporsional dengan kemampuan objek biaya untuk menanggungnya. Umumnya objek yang lebih besar atau lebih menguntungkan menerima secara proporsional lebih banyak biaya yang dialokasikan. Apa sih sebenarnya maksudnya itu ability to bear itu kemampuan untuk menanggung. Jadi kriteria ini menganjurkan pengalokasian biaya secara proporsional dengan kemampuan objek biaya untuk menanggung biaya yang dialokasikan padanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Muhammad Rizky. Oke, selanjutnya ada Customer Profitability Analysis. Menurut Bosler tahun 2002, CPA adalah suatu pendekatan manajemen biaya dan manfaat dari melayani pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu untuk meningkatkan profitabilitas organisasi secara keseluruhan. CPA sebagai alat bantu dari akuntansi manajerial yang mengalihkan fokus dari profitabilitas lini produk ke profitabilitas pelanggan individu.
Lanjut, Gi. CPA memberikan arahan baru di masa yang akan datang untuk akuntansi manajemen. Yang pertama, kebanyakan sistem akuntansi manajemen tidak berfokus pada pelanggan, melainkan pada produk, departemen, atau wilayah geografis. Jarang sistem akuntansi manajemen yang memberikan informasi mengenai angka profitabilitas pelanggan. Yang kedua, kenapa? Dalam bahasa sederhana, alasan pentingnya CPI ini adalah karena setiap dolar pendapatan tidak memberikan kontribusi yang sama terhadap laba. Menurut Foster, tahun 1996. Lalu yang ketiga, profitabilitas tidak hanya tergantung pada biaya unit produk atau jasa, tapi juga tergantung pada back end, alias sektor hilir perusahaan, meliputi pemasaran, distribusi, dan customer service. Yang keempat, salah satu tantangan dalam analisis profitabilitas pelanggan adalah bagaimana menganggarkan dan menelusuri profitabilitas pelanggan dalam waktu yang lama. Lanjut, Gi. Selanjutnya ada fokus dan alasan kenapa kita menggunakan CPA. Fokus pada CPA bisa bervariasi menurut konteksnya. Pada level yang lebih rendah, CPA fokus pada masing-masing pelanggan secara perorangan. Sedangkan pada level yang lebih luas, CPA ini berfokus pada sekelompok pelanggan. Contohnya, pengelompokan berdasarkan pendapatan, rata-rata transaksi, jumlah. Pelanggan yang menguntungkan adalah pelanggan yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap laba bersih perusahaan, yang tidak hanya diukur dengan melihat volume hasil usaha atau laba kotor yang dihasilkan. Lanjut, Gi. Gi. Kemudian ada asal perbedaan profitabilitas pelanggan. Yang pertama, perbedaan pendapatan. Pendapatan pelanggan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Perbedaan pendapatan pelanggan ini dapat berasal dari yang pertama ada pembebanan harga unit pada pelanggan, yang kedua ada tingkat volume penjualan di antara pelanggan, lalu yang ketiga ada penawaran produk atau jasa pada pelanggan yang berbeda, lalu yang keempat ada perbedaan dalam pemberian produk secara gratis para pelanggan. Selanjutnya ada perbedaan biaya. Biaya pelanggan yang dimaksud adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Perbedaan biaya pelanggan berasal dari perbedaan cara tiap pelanggan menggunakan sumber daya perusahaan. Lalu ada perbedaan dalam saluran distribusi. Saluran distribusi yang berbeda juga akan menyebabkan perbedaan biaya pelanggan. Contohnya, pelanggan perusahaan yang beragam, mulai dari pelanggan rumahan hingga pelanggan industri. Pelanggan rumah atau individu biasanya menginginkan servis yang lebih, sementara pelanggan industri menginginkan harga yang bersaing serta kualitas yang lebih bagus. Yang terakhir ada perbedaan tingkat pelayanan pelanggan. Tingkat pelayanan yang berbeda akan mempengaruhi sektor hulu perusahaan, yang meliputi research and development, product design, dan manufaktur. Contohnya, sebuah perusahaan komputer mengizinkan kelompok pelanggan besarnya untuk melakukan pemesanan produk dengan spesifikasi khusus. Hal ini akan menyebabkan perubahan dalam sektor hulu perusahaan, yaitu mulai dari penelitian dan pengembangan produk, desain, dan produksi. Lalu yang terakhir dari CPA adalah the implementation of CPA. Mengidentifikasi dan mendefinisikan kelompok pelanggan
berdasarkan kebutuhan dari setiap kelompok. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan variasi dalam biaya pelayanan untuk kepentingan kelompok pelanggan tertentu. Dalam melakukan identifikasi, elemen kunci dari kombinasi pemasaran digunakan untuk setiap kelompok pelanggan. Yang ketiga, menganalisis cara dalam penawaran pelayanan yang berbeda antara kelompok pelanggan. Untuk instansi, hal perdagangan dapat bervariasi antara bisnis rumahan luar negeri atau antara pelanggan besar dan kecil. Mungkin tingkat pelayanan kepada kayak aku. Yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber biaya yang dapat digunakan untuk mendukung setiap kelompok pelanggan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas gedung, salinan administrasi, dan lain-lain. Yang kelima, menentukan cara-cara dalam memilih sumber biaya. Tahap 4, yang dapat dilengkapi untuk kelompok pelanggan. Lalu yang terakhir, menghubungkan pendapatan dan biaya untuk setiap kelompok pelanggan dengan menimbulkan profit sebagai perbedaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Panggi Rahmat Sanjaya. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Selanjutnya kita akan membahas sales variance atau varian penjualan. Apa itu sales variance? Sales variance adalah perbedaan moneter antara penjualan aktual yang dianggarkan. Nah, ini itu digunakan untuk menganalisis perubahan tingkat penjualan dari waktu ke waktu. Jadi ada dua alasan umum kenapa varians penjualan dapat terjadi, yaitu satu, titik harga di mana barang atau jasa dijual berbeda dari titik harga yang diharapkan. Lalu dua, jumlah unit yang terjual bervariasi dari jumlah yang diharapkan. Sales variance ini memiliki 3 level, yaitu level 1, static budget variance, yaitu perbedaan antara hasil aktual dan jumlah anggaran statis. Lalu ke level 2, flexible budget variance, yaitu perbedaan antara hasil aktual dan jumlah anggaran fleksibel, dan sales volume variance. Lalu yang level ketiga, sales quantity variance dan sales mix variance. Di sini ada rumus sales mix variance. Apa gunanya? Itu gunanya untuk mengukur pergeseran antara menjual lebih banyak atau lebih sedikit produk yang menguntungkan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Sales mix variance sama dengan actual units of all product sold dikali actual sales mix percentage dikurangi budgeted sales mix percentage dikali budgeted contribution margin per unit. Lalu selanjutnya ada rumus sales quantity variance. Apa gunanya? Untuk menunjukkan dampak dari kuantitas penjualan yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan anggaran. Nah, berikut rumusnya. Sales quantity variance sama dengan actual units of product sold dikurangi budgeted units of all products sold dikali budgeted sales mix percentage dikali budgeted contribution margin per unit. Nah, di bawahnya itu ada rumus lain ya, yang diketahui. Lalu selanjutnya ada sales quantity variance examples. Nah, di sini ada contohnya, contoh sales quantity variance. Martin Trader menjual 3 produk. Nah, produk A, produk B, dan produk C. Penjualan yang dianggarkan dan harga yang dianggarkan dari ketiga produk untuk kuartal pertama tahun ini diberikan di bawah ini. Jadi produk A itu 630 unit dengan budgeted price-nya $25, produk B 765 unit, price $15, dan C 540 unit dengan price $40. Nah, hasil aktual untuk kuartal pertama sebagai berikut. Produk A 705 unit, $26. Produk B 560, $18. Produk C 632, $42. Nah, yang diperlukan adalah menggunakan informasi dari Martin Traders yang diberikan di atas dan menghitung varians volume penjualan untuk masing-masing produk serta secara total untuk kuartal pertama. Berikut jawabannya, yaitu produk A itu actual sales dikurangi budgeted sales dikali budgeted price, yaitu variansinya 1.875 favorable, produk B
3.075 unfavorable, dan produk C 3.680 favorable. Dan total sales volume variance-nya adalah 2.480 favorable. Selanjutnya ada rumus untuk market share variance. Apa gunanya rumus ini? Atau apa gunanya market share? Yaitu market share atau yang biasa disebut juga pasar adalah persentase dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada rumus market size variance. Apa itu market size variance? Market size adalah total nilai penjualan atau konsumen yang dapat dilihat para pemangku kepentingan. Nah, rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya market share dan market size variance. Apa batasannya? Yaitu informasi yang didapat, informasi yang dapat dipercaya tentang ukuran dan pangsa aktual dari berbagai pasar yang tidak selalu tersedia. Nah, itu adalah downside atau batasan dari market share dan market size variance. Market share dan market size variance ini dianggap variance level 4, penguraian dari sales quantity variance. Selanjutnya kita akan membahas soal yang akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Alfian Ahmad Fadilah. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 29 dari bab 15. Di sini kita disuruh untuk mencari cost dari unit SR460, ya, di mana kita mencari harga jualnya, lalu cost inventory, lalu kita mencari outsourcing outside dari source yang berbeda. Terus yang terakhir itu adalah kita ability product manager to control cost. Nah, yang pertama yaitu kita menentukan harga jual dari SR460. Kita masukkan direct material, lalu juga direct manufacturing labor, lalu juga variable manufacturing overhead, lalu juga allocation fixed manufacturing overhead, lalu juga research and development, lalu juga marketing cost, lalu juga sales commission, lalu juga allocation administrative cost of the production department, lalu juga allocation administrative cost corporate headquarter, lalu juga customer service cost, lalu juga distribution cost. Dari semua jumlah komponen tersebut kita jumlahkan semua dan kita menemukan berapa harga jual dari SR460. Kalau kita mencari cost inventory untuk laporan keuangannya, yang kita butuhkan adalah direct material, lalu juga direct manufacturing labor, lalu juga variable management overhead, lalu juga allocation fixed manufacturing overhead. Lalu kita jumlahkan ketemu sebesar 172,90 dolar. Lalu untuk yang ketiga kita mencari outside source. Yang kita butuhkan adalah direct material, lalu juga direct manufacturing labor, lalu juga variable manufacturing overhead. Lalu kita jumlahkan dan ketemu sebesar 107,22 dolar. Lalu yang terakhir adalah kita mencari ability dari produksi dari MICE untuk MICE manager, production manager to control cost. Yang pertama kita menggunakan direct material, juga direct manufacturing labor, terus kita menggunakan variable manufacturing overhead, lalu juga kita menggunakan allocation fixed manufacturing overhead, lalu juga kita menggunakan allocation administrative cost of the production department. Lalu kita jumlahkan dan ketemu berapa cost yang perlu dibutuhkan, yaitu sebesar 183,66 dolar. Lalu selanjutnya kita mengerjakan soal dari bab 16 nomor 30. Kita mencari customer profitability, di mana ini perusahaan Resvertilex, perusahaan baru di bidang manufacturing custom perhiasan. Perusahaan ini mempunyai 6 karakter yang berbeda dan setiap customer-nya dinamai Cosmos 3 sampai 6. Dan juga untuk custom perhiasan ya,
itu ada beberapa pelayanannya, itu ada 4, dari nomor 1 sampai 4 ini. Lalu ini adalah biaya dari setiap customer itu menghabiskan berapa setiap mereka memilih pelayanan tersebut. Dan di sini kita mencari kalkulasi dari customer level operation. Lalu yang kedua kita mencari how many customer unprofitable. Oke, kita langsung aja. Yang kita butuhkan adalah kita mencari customer level cost. Untuk customer pertama, dia memilih customer order di sini selama beberapa jam, dan ini dikalikan dari jumlah yang di sini. Dia memilih pelayanan yang pertama, itu customer sales designer dan maker spend customer cost or prefer rate 42.000 per dolar, dan ia menggunakan berapa pelayanan untuk berapa jam dan jumlahnya sebesar 126 dolar. Lalu dia juga menggunakan pelayanan customer fittings itu sebesar 30 dolar di total, dan customer pertama ini menggunakan 2 pelayanan saja dan jumlah dari customer levelnya itu sebesar 156 dolar. Untuk customer kedua, dia menggunakan 3 layanan dengan total 780 dolar. Customer ketiga itu sebesar 132 dolar menggunakan 2 pelayanan. Customer 4 menggunakan 2 pelayanan sebesar 516 dolar. Customer 5 itu menggunakan 3 pelayanan sebesar 1.000 dolar. Dan customer 6 menggunakan 2 pelayanan dengan cost-nya 250 dolar. Setelah kita mencari total customer level-nya, lalu kita mencari customer level operation income-nya dari kita lihat di sini. Kita melihat dari pendapatan dari setiap customer membeli dari custom delivery tersebut, dan kita tinggal masukkannya saja. Di customer pertama di sini sebesar pendapatannya dia membeli sebesar 850 dolar. Terus customer 2 sebesar 4.000, ini customer 6 sebesar 650, dan kita masukkan cost of produknya, expense-nya, lalu juga gross profit, lalu juga customer level yang sudah kita cari sebelumnya, lalu kita total semua. Dan ketemu angka di bawah ini, customer level operating income. Lalu ketika kita sudah mencari customer level operating income, kita mencari yang namanya kumulatif customer level operating income dan juga total customer income. Nah, jadi kita tinggal masukin aja dari customer level operating income, kita mencari customer paling tertinggi, kita rank, yaitu customer 5 dengan level operating income-nya sebesar 1.000, lalu disusul oleh customer nomor 2 sebesar 1.000 juga, dan disusul juga customer 4, nomor 4 itu sekitar 300 hingga ke bawah. Lalu kita mencari customer revenue, pendapatan customer membeli dari produk lainnya itu sebesar 5.000 untuk customer nomor 5. Lalu disusul juga customer nomor 2 sebesar 4.500 hingga ke bawah hingga customer nomor 3. Dan ini semua kita total customer level operating dan juga customer revenue. Lalu kita mencari customer level operating income dividend by revenue. Ini tinggal kita bagikan saja dari customer level income dan juga customer revenue. Nanti ketemu angka ini dalam persentase hingga ke bawah. Ketika sudah ketemu semua, kita mencari kumulatif customer level operating income. Ini didapatkan dari sini, dari customer level income. Tinggal kita masukkan aja semua. Ini kok angkanya berbeda di sini sebesar 2.000. Itu dikarenakan penjumlahan dari pengurangan kumulatif customer dikurangin dari level operating income. Lalu ketika kita sudah mencari itu semua, kita mencari kumulatif customer level operating income dalam persentase di total customer income, yaitu lalu dibagi sama 2.654 dolar.
Kalau sudah ketemu nanti presentasinya seperti ini. Lalu kita mencari customer yang tidak menguntungkan dan apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan perusahaan perhiasan tersebut untuk mengevaluasi. Oke, baik. Jadi penjelasan adalah pelanggan nomor 3 itu tidak menguntungkan dan dari sisanya pelanggan nomor 6 memiliki pendapatan operasional terendah dan pendapatan operasional sebagai persentase dari pendapatan. Lalu pelanggan nomor 3 tidak menguntungkan karena memiliki pendapatan yang sangat rendah dan membutuhkan pesanan cepat. Pelanggan nomor 6 memiliki persentase pendapatan operasional yang rendah karena banyak jam yang dihabiskan untuk pelaksanaan pelanggan dan biaya perbaikan dan penyesuaian selama pembelian. Nah, lalu untuk Bright Delights dapat membuat pelanggannya lebih menguntungkan dengan menaikkan harga pesanan cepat dan menaikkan harga jual atau mengharuskan pendapatan total minimum untuk layanan purna jual gratis ataupun keputusan yang diambil. Bright Delights juga harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi terhadap ya seperti itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.